Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel RSNO dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto ati tradisi santri. Baiklah para sobat dimanapun berada, sekarang saat ini kita akan membahas atau dari faedah mengambil hikmah teladan dari kitab Ayyuhal Walad yang dikarang Imam Al-Ghazali. Ada sebuah kisah menarik dalam kitab ini, yaitu kisah seorang waliullah yang agung, Khatim Al-Asham. Ya, ini faedah yang kemarin sudah kita bahas. Faedah yang pertama yaitu Khatim Al-Asham ini adalah murid dari Said Syakib Al-Balkhi, di mana beliau berguru atau mondok ngaji selama 33 tahun. Ketika ditanya oleh gurunya, beliau menjawab, kamu sudah bersamaku, kamu sudah mengaji kepadaku, belajar kepadaku selama 33 tahun. Apa yang kamu dapatkan dari 33 tahun bersamaku? Maka dijawab, wahai guru, saya telah mendapatkan 8 hal dari 33 tahun belajar bersama engkau. Maka kaget gurunya ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aku habiskan waktuku selama 33 tahun untuk mengajarimu, tapi kamu selama itu hanya mendapatkan 8 ilmu, 8 faedah. Coba kamu sebutkan apa 8 faedah itu? Baiklah wahai guru, maka aku sebutkan 8 faedah yang dengan 8 faedah itu sudah bisa membawa keselamatan bagiku. Apa? Yaitu beliau menjawab, satu, pertama, saya melihat semua makhluk senantiasa bersama sesuatu yang dicintai, tapi saat ia mati, dia berpisah dengan sesuatu yang dicintai itu. Maka saya menjadikan perilaku baik sebagai kekasih agar saat masuk kubur, ya, kekasihku ikut bersamaku. Ya, karena saya ingat akan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dan saya paham bahwa firman Allah ini adalah benar, hak. Karena saya memaksa diriku menolak godaan hawa nafsu hingga diriku hanya sibuk dengan ketaatan. Inilah yang pertama. Yang kedua yang didapatkan Khatim Al-Asham, pertama, sesuatu yang dicintai, beliau menyadari dan tak yakin bahwa semuanya yang di dunia ini pasti akan berpisah, ya, pasti akan kita tinggalkan. Semua akan meninggalkan kita, tapi ada yang tidak akan meninggalkan kita, yaitu kebaikan kita. Amal ibadah kebaikan kita lah yang akan menemani kita sampai ke alam kubur. Maka Khatim Al-Asham yang pertama ialah dia menjadikan kebaikan sebagai kekasihnya agar bisa menjadi teman di dalam kuburnya, dapat menghiburnya di alam kubur. Yang kedua, beliau membaca ayat man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, beliau ingat peran Allah bahwa orang-orang yang menahan hawa nafsunya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya akan kebesaran Tuhannya, ya, balasannya, tempat tinggalnya adalah di surga. Maka beliau karena ingin bertempat di surga, ingin ditempatkan di surganya Allah, maka dia menahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ditundukkan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah, untuk menjauhi larangan-larangan dari larangan Allah. Dia tundukkan hawa nafsunya. Inilah yang dia jadikan. Yang ketiga, hikmah atau faedah atau yang bisa kita ambil pelajaran dari Khatim Al-Asham, yaitu saya melihat semua orang mempunyai harta yang berharga yang ia juga dan dia banggakan. Banyak semua orang mempunyai harta yang berharga
yang dengan harta itu dia bisa membanggakan diri, ya, dengan nasabnya, ya, dengan kedudukannya, itu dia menganggap itulah yang membuat derajatnya lebih tinggi. Maka aku membaca, teringat akan firman Allah, kata Hatim Al-Asom, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Ya, yang ada di siku kita akan punah, dan yang ada di sisi Allah akan kekal. Semua yang ada di dunia ini akan punah, yang kekal hanya yang di sisi Allah. Maka sejak saat itu aku, semua apa yang aku miliki, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Agar apa? Maka semua harta, kata Hatim Al-Asom, ya, yang berharga milik saya dedikasikan untuk Allah agar menjadi kekal. Artinya apa? Harta yang kita makan hanya akan menjadi kotoran. Baju yang kita pakai, kita beli dengan mahal, akhirnya akan lungset, akan menjadi rusak, dan akan kita buang. Semuanya, apapun itu, akan rusak, akan hilang, kecuali harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membantu masjid, membantu madrasah, pendidikan, jalan, dan lain sebagainya, menolong untuk orang miskin, ya, juga anak yatim. Inilah harta-harta kita yang kelak akan kekal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita tasarrufkan di jalan Allah, inilah harta yang kekal. Semuanya akan hirna. Yang kita makan walaupun seenak apapun jadi kotoran, tidak ada, semuanya hilang. Yang kelima, saya melihat manusia yang saling mencaci atau melaknati satu sama lain. Orang yang tidak akur, tidak cocok, ya, saling bermusuhan. Dari mana itu berasal? Itu berasal dari kedengkian, ya. Dan akhirnya saya ingat akan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ya. Maka saya meninggalkan kedengkian dan menjauhi permusuhan dengan siapapun, karena saya tahu bahwa Allah lah yang membagi segala sesuatu. Ini kesadaran yang luar biasa. Orang yang menyadari bahwa sesuatu yang dimiliki orang lain itu adalah karena pembagian dari Allah, maka dia pasti tidak akan pernah iri. Dia tidak akan pernah dengan yang dimiliki oleh orang lain, karena itu jatah yang diberikan Allah. Ketika kita mengiri akan jatah dia yang Allah berikan, berarti sama halnya dengan kita iri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dari itu Hatim Al-Asom menghilangkan sifat itu. Ya, mulai kita diajari onok konson itu, ya alhamdulillah, disyukuri, bukan kita iri. Dia mendapat jabatan tinggi, dia punya harta banyak, kita ikut senang, kita ikut bahagia. Ya, iri dan dengki itu adalah harta setan. Ya, ingatlah bahwa apapun manusia yang hidup di dunia ini semua sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Rezekinya, jodohnya, matinya, dia orang kaya, dia orang miskin, susah, dan lain sebagainya, itu sudah menjadi kehendak Allah. Ketika kita mengiri sesuatu itu, berarti sama halnya dengan kita iri akan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah saya melihat, ya, melihat manusia. Yang keenam, saya melihat manusia saling memusuhi, menganiaya, saling membunuh. Kemudian saya membaca ayat, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Maka saya sejak saat itu, maka saya hanya akan memusuhi setan, karena Allah telah bersaksi bahwa hanya setanlah musuh saya. Dan selain itu saya tidak mau memusuhinya. Artinya apa? Kamu jangan memusuhi sesuatu, jangan memusuhi hamba Allah yang lain. Yang kamu musuhi adalah setan. Setan itu adalah sesuatu yang mengajak pada keburukan, sesuatu yang mengajak pada kemaksiatan, sesuatu yang mengajak kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tundukkan di situ, ya. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh yang dapat kita ambil hikmahnya, teladan dari tadi adalah kata Hatim Al-Asom, saya melihat manusia menyusahkan dirinya sendiri demi rezeki, hingga dia mengambil sesuatu yang tidak halal baginya. Maka saya mengingat akan firman Allah,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rizki. Maka saya tahu dari situ, saya ingat, saya yakin dari itu, ya, salah satu binatang melata yang mendapat jaminan rizki dari Allah. Semua binatang melata di muka bumi ini telah mendapat jatah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya hanya akan menyibukkan diri dengan Allah dan meninggalkan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, semuanya sudah dijamin oleh Allah. Ya, maka hanya sibukkanlah dirimu untuk mendekat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah, ya, akan diberikan rizki oleh Allah. Yarzuqu min haitsu la yahtasib, maka akan semua rezekinya akan diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, itulah orang-orang yang taat, yang patuh kepada Allah, maka rizkinya akan ditambah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Entah dari mana jalannya, itu adalah urusan Allah. Ya, maka sejak saat itulah maka Khatim Al-A'sham ini beliau menyibukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Yang delapan apa? Saya melihat banyak manusia bergantung satu sama lain. Ya, sementara saya membaca ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, maka saya hanya bergantung pada Allah. Siapa yang bergantung kepada Allah, bertakwa, dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Dia yakin bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah sehingga dia pasrah kepada Allah, maka semuanya, ya, Allah yang akan mencukupkannya. Ya, Allah mencukupkan segalanya bagi dia. Ketika orang itu dia sudah mampu untuk benar-benar berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, tidak menggantungkan kebutuhannya pada orang lain, pada makhluk. Ya, maka Syakik Al-Balkhi ini, guru beliau ini berkata, wahai Asim, wahai Hatim, aku melihat ilmu Taurat, aku melihat, ya, di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Quran, dari apa yang kau pelajari dan kebaikan yang bermacam-macam itu, berikut balasannya berdasarkan 8 hal itu. Barang siapa yang mengamalkan 8 hal ini, sama halnya mengamalkan apa yang ada dalam 4 kitab itu. Ini kata daripada Said Al-Balkhi, gurunya Khatim Al-A'sham. Maka hanya dengan 8 ilmu yang didapat oleh Khatim Al-A'sham ini, beliau sama halnya dengan sudah menguasai dari beberapa kitab samawi. 4 kitab ini intinya ke situ. Jadi ilmu, intinya esensi ilmu bukanlah seberapa banyak dari ilmu kita, bukan seberapa lama dari kita belajar, bukan seberapa banyak tinggi gelar kita. Ya, maka bukan ilmu adalah esensi, sebetulnya ilmu adalah seberapa kita mampu untuk mengamalkannya, atau seberapa besar yang kita amalkan dari apa yang kita pelajari. Itulah yang dinamakan ilmu, bukan gelarmu yang macam-macam, bukan banyak kitabmu yang sampai berak-rak, sampai berlemari-lemari, ya, sampai tikelmu, tapi seberapa banyak, seberapa ilmu yang kamu amalkan. Itulah yang akan membawa manfaat. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat bagi kita. Allah selalu menolong kita menjalankan daripada apa yang sudah kita pelajari, sehingga ilmu ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, yang membawa keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.